Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas tentang rangkuman dari mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia tingkat SDMI. Nah, pada materi pertama itu membahas tentang bunyi bahasa. Bahasa adalah suatu sistem dari lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dipakai oleh masyarakat untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan identifikasi diri. Pada materi kedua, yaitu membahas tentang deskripsi benda. Nah, kata benda dapat diartikan sebagai kelompok kata yang mewakili hal atau perihal kebendaan. Biasanya, kata-kata yang termasuk kelas kata benda ini meliputi kata benda konkret, juga benda-benda abstrak. Lanjut, materi ketiga itu membahas tentang identifikasi diri. Dalam materi ini kita belajar mengenal identitas diri. Identitas diri itu merupakan ciri pengenal diri, contohnya adalah nama. Hal yang harus kamu ketahui mengenai identifikasi diri ini antara lain yang pertama, kamu bisa menyebutkan nama dan menulis nama. Yang kedua, kamu tahu nama ayah dan ibumu. Yang ketiga, kamu kenal saudara dan kerabatmu. Ada beragam istilah untuk nama. Ada nama lengkap, nama pendek, nama julukan, nama gelar, dan nama keluarga. Lanjut, pada materi keempat itu ada kalimat sapaan. Nah, kalimat sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang. Jenis-jenis kata sapaan itu ada yang pertama, kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat, seperti misalnya kakek, nenek. Yang kedua, itu ada kata sapaan yang berbentuk kata ganti, seperti kamu, engkau. Yang ketiga, kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat. Yang keempat, yaitu kata sapaan yang diikuti oleh nama, seperti Ibu Amir dan lain sebagainya. Nah, contoh kata sapaan itu misalnya, ibu bertanya nih, pukul berapa ayah berangkat ke Jakarta? Lanjutnya, di materi kelima, itu membahas tentang prolog, dialog, dan juga epilog. Nah, prolog merupakan pembukaan. Nah, dialog merupakan percakapan dan epilog merupakan akhir dari cerita. Prolog itu berguna untuk menerangkan dan membeberkan situasi. Dialog memiliki banyak fungsi. Selain untuk menggambarkan percakapan tokoh-tokohnya, dialog juga bisa memunculkan karakter dari masing-masing tokoh. Sedangkan epilog itu berfungsi untuk menyampaikan inti dari cerita, hikmah, atau komentar atas cerita yang baru saja disajikan. Lalu di materi ke-6 itu ada jenis-jenis membaca petunjuk. Nah, membaca itu merupakan satu keterampilan berbahasa di samping menyimak, berbicara, dan juga menulis. Dari segi terdengar atau tidaknya suara pembaca waktu melakukan kegiatan membaca, maka dapat dibagi menjadi membaca nyaring dan juga membaca dalam hati. Dilanjut ke materi ke-7, yaitu tata cara membaca puisi. Nah, puisi itu sendiri merupakan karya sastra Indonesia yang terikat dengan berbagai unsur pembangunnya. Nah, adapun cara membaca puisi yang baik, yang pertama, disampaikan dengan intonasi yang jelas. Yang kedua, disampaikan dengan mimik yang tepat. Yang ketiga, disampaikan dengan bahasa tubuh yang tepat. Dan yang keempat, yaitu disampaikan dengan irama atau tinggi rendahnya nada yang tepat. Selanjutnya yaitu materi 8 yang membahas tentang menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung itu merupakan kemampuan menulis tangan. Pada materi 9 ini membahas tentang ringkasan. Nah, ringkasan ini merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli. Nah, fungsi dari ringkasan itu sendiri adalah untuk memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Materi 10 yaitu tentang parafrase. Parafrase itu merupakan penyajian kembali sebuah karya sastra ke dalam bentuk karya sastra lain tanpa sama sekali mengubah atau bahkan menghilangkan makna dan inti dari karya asli. Untuk membuat parafrase itu ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu membaca dengan cermat. Yang kedua, menulis kalimat inti dari bacaan. Yang ketiga yaitu mengembangkan kalimat inti tersebut yang diperoleh menjadi gagasan pokok. Nah, yang keempat yaitu menyampaikan gagasan tersebut dengan bahasa kita sendiri. Materi 11 membahas tentang surat resmi dan juga surat pribadi. Nah, surat itu merupakan salah satu alat komunikasi secara tidak langsung. Pada umumnya, surat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu surat pribadi, surat resmi, dan juga surat dagang atau surat niaga. Selanjutnya di materi ke-12 itu tentang formulir dan juga kwitansi. Nah, formulir adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Nah, sedangkan kwitansi itu merupakan suatu alat bukti penerimaan sejumlah uang yang akan ditandatangani oleh si penerima, lalu dapat diserahkan kepada yang telah membayar atau dapat digunakan sebagai bukti transaksi. Yang terakhir itu materi 13 tentang naskah pidato. Nah, pidato merupakan salah satu keterampilan berbicara. Jika pidato informatif, berarti itu tujuannya untuk menyampaikan informasi atau keterangan kepada si pendengar. Nah, kalau pidato persuasif itu bertujuan untuk mengajak atau membujuk para pendengarnya. Dan yang ketiga yaitu ada pidato argumentatif yang bertujuan ingin meyakini si pendengar gitu.